Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puji syukur bagi Allah SWT yang selalu membukakan pintu langit untuk doa-doa hambanya. Allah yang lebih dekat dari urat leher kita, lebih tahu dari apa yang kita sembunyikan, dan juga lebih paham tentang apa yang kita butuhkan. Serta salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sang teladan atas kesabaran dan juga sang pemandu bagi umat manusia agar tetap kuat menghadapi ujian hidup. Teman-teman, insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi kultum dengan judul ketika doa terasa lama dikabulkan dan sabarnya level anak muda di zaman saat ini. Yang pertama, realitas anak muda serba cepat, serba instan. Hadirin sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah, kita hidup di era yang semuanya ingin cepat. Paket bisa datang dalam hitungan jam, kemudian makanan tinggal klik, hiburan tinggal scroll, bahkan banyak yang berharap hidup pun bisa berjalan seperti shortcut. Di tengah budaya serba instan ini, mau tidak mau pola pikir kita ikut terbentuk. Kita ingin doa cepat dikabulkan secara instan. Kita berdoa sekali mengharapkan jawaban langsung. Kita salat malam 2 kali berharap hidup langsung berubah. Kita sedekah sedikit ingin rezeki mengalir seperti air terjun, dan ketika doa terasa lama dikabulkan, maka muncullah rasa kecewa, lelah, dan kadang sampai ingin menyerah. Padahal apa teman-teman sekalian, Allah bukan tidak sayang kepada kita, tapi justru Allah sedang mengajarkan banyak hal kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena Allah terlalu sayang. Dan Allah sendiri pun menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi ketika kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dari ayat tersebut pun terasa sederhana, tapi sangat relevan untuk kita semua teman-teman. Kadang kita sudah merasa siap, padahal Allah tahu kita belum benar-benar siap. Kita minta jodoh cepat, tapi kalau dikasih sekarang, tentunya mental kita belum dewasa. Kita ingin rezeki yang banyak, tapi kalau diberi, mungkin kita menjadi lalai. Kemudian kita ingin sukses, tetapi dalam karakter diri kita sendiri pun kita belum kuat menahan ujian dan juga kesuksesan. Maka dari itu, Allah tahu apa yang hambanya tidak ketahui. Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah lebih paham tentang hidup kita dari awal hingga akhir. Maka ketika doa kita terasa lama, ingatlah, Allah itu tidak menolak, tetapi Allah sedang menjaga. Kemudian yang ketiga, doa selalu dijawab, tapi tidak selalu dengan cara yang kita mau. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa seorang muslim itu pasti Allah jawab dengan jawaban salah satunya. Dan di antara jawaban-jawaban itu ada 3 cara yang sudah Rasulullah SAW menjelaskan. Yang pertama, bisa dikabulkan saat itu juga. Yang kedua, bisa ditunda sampai waktunya tepat. Dan juga yang ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Atau Allah cegah musibah yang seharusnya menimpa kita semua teman-teman. Karena tidak ada doa yang sia-sia. Yang sia-sia hanyalah doa yang berhenti kita panjatkan. Kalau hari ini kita berdoa belum dikabulkan, bukan berarti doa itu hilang, tapi doa itu sedang naik ke langit, kemudian disimpan, kemudian disusun, dan juga dipersiapkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, yaitu kisah-kisah teladan. Karena sabar itu pastinya butuh waktu, maka dari sinilah kita belajar dari sejarah-sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya kisah Nabi Zakaria berdoa bertahun-tahun untuk meminta keturunan, untuk meminta anak. Namun apa? Allah kabulkan, tentu saja Allah kabulkan, tapi dikabulkan saat usia beliau itu sudah rentan tidak muda lagi. Kemudian kisah Nabi Yunus, beliau yang
tidak hentinya memohon kepada Allah untuk dikeluarkan dari perut ikan paus, sampai akhirnya Allah kabulkan untuk dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Dan juga kisah Nabi Yusuf diuji sejak Nabi Yusuf kecil hingga dewasa sebelum diangkat derajatnya Nabi Yusuf. Maka dari itu para nabi pun saja, beliau-beliau pun saja harus menunggu. Lalu mengapa kita semua yang hanya hamba biasa ingin semuanya instan dan juga cepat? Karena Allah sedang mendidik hati kita agar apa teman-teman? Agar kuat. Karena hati yang kuat tidak lahir dari doa yang cepatnya dikabulkan, tapi doa yang kita jaga meski belum dikabulkan. Kemudian yang kelima, sabar itu bukan menunggu tanpa gerak. Banyak yang salah paham tentang definisi sabar itu tersendiri teman-teman. Karena sabar itu bukan hanya duduk dan juga diam, tetapi ada beberapa definisi sabar. Yang pertama yaitu tetap belajar walaupun nilai tersebut belum naik. Kemudian tetap berusaha walaupun hasilnya pun belum kelihatan. Kemudian tetap percaya walau apa? Walau jalannya itu masih gelap, tetap istiqomah walaupun apa? Walaupun godaannya pun banyak. Karena sabar itu gerak teman-teman, bukan sesuatu yang pasrah. Ibarat kita menunggu fajar, kita tidak hanya duduk, tetapi terus berjaga sampai cahayanya muncul. Begitupun dalam doa, ketika kita tidak hanya menunggu, tapi kita juga mempersiapkan lagi diri kita sendiri. Agar apa? Agar kelak kita siap menerima jawaban dari Allah. Entah doa yang kita panjatkan itu terkabulkan ataupun diganti yang lebih baik oleh Allah SWT. Kemudian yang keenam, Allah kadang mengabulkan doa kita dengan cara pastinya memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Dan ini salah satu poin yang banyak manusia lalaikan, kita semua tentunya, yang sering kita tidak sadari. Karena seringkali saat kita berdoa meminta sesuatu, Allah tidak langsung memberi bendanya, memberi wujudnya. Tetapi apa? Tetapi Allah memperbaiki diri kita semua dulu. Allah ingin diri kita sadar dan juga berusaha untuk mengintrospeksi atas segala kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Karena ketika kita minta rezeki, Allah ajari kita supaya lebih sabar. Kita minta jodoh, Allah ajari kita memperbaiki akhlak dan juga hati kita. Begitupun ketika kita meminta ketenangan, Allah ajari kita untuk mendekat terus kepada Allah, agar ibadahnya pun terus menerus melekat kepada Allah SWT. Begitupun kita meminta kesuksesan, Allah latih mental kita untuk menghadapi sebuah kegagalan terlebih dahulu. Karena apa? Karena Allah bukan hanya ingin kita menerima, tetapi kita mampu menjaga apa yang diberikan. Karena seringkali prosesnya terasa berat, tapi ketika nanti sudah sampai, kita baru sadar, oh ya Allah, ini maksudnya mungkin selama ini, karena aku tidak sadar. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketujuh, salah satu tanda doa kita sedang didengar oleh Allah. Mungkin terkadang kita bertanya, kalau belum dikabulkan, sebenarnya Allah dengar doa aku apa enggak sih? Itu kan? Tentu ada beberapa tanda doa yang sedang diproses. Karena pastinya tidak secara instan. Kita minta hari itu langsung dikabulkan hari itu, belum tentu. Salah satu tandanya adalah kita jadi lebih tenang saat berdoa. Kita lebih khusyuk lagi saat berdoa. Kita jadi lebih dekat lagi dengan Allah. Kita merasa kenikmatan saat beribadah tersebut. Kemudian hati kita makin lembut, makin mudah menangis. Kemudian kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, tentunya segala hal-hal yang menyakiti. Kemudian Allah bersihkan lingkungan kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang salihah. Begitu pula Allah perbaiki diri kita dari dalam diri kita tentunya. Karena kadang perubahan dirinya itu lebih penting teman-teman daripada jawaban doa-doa tadi itu. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang ke-8, tugas kita hanya 3 hal agar doa kita kuat dan tetap terjaga. Maka lakukanlah 3 hal tersebut. Yang pertama, yang pastinya tetap berdoa. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyesal pastinya ya.
kemudian tetap berusaha, meskipun apa? Meskipun pelan, kita tetap berusaha konsisten dengan ibadah kita, dengan doa-doa baik kita. Dan yang pastinya juga harus tetap yakin, meski jawabannya itu pun belum kelihatan, tapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh hambanya. Karena iman itu bukan melihat dari hasilnya, tetapi dari percaya dan juga proses yang Allah sisipkan. Seperti itu. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, karena doa yang terasa lama itu bukan berarti doa itu tertolak. Doa yang lama terkabul justru sedang membentuk pribadi kita menjadi yang lebih matang, menjadi yang lebih baik pastinya. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang percaya. Sampai langkah terakhir hidup kita pun, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk sabar, untuk tetap istiqomah dan tetap yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan suatu saat akan kembali kepada kita dengan bentuk terbaik menurut Allah. Unzur maqala wala tanzur man qail. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.